kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para hadirin sekalian, semoga Allah SWT memberkahi perjumpaan kita pada siang hari ini dan berkumpulnya kita di masjid, di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka mengingat Allah SWT, menambah keimanan yang dengannya semoga Allah SWT menjaga kita dari seluruh fitnah yang zahir maupun yang batin yang bisa memalingkan seseorang sewaktu-waktu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT ketika menyebutkan nama-nama sebagian Rasul, sebagian Nabi, Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka, yaitu para nabi dan juga para rasul, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah SWT mengabarkan bahwa para nabi dan juga para rasul, mereka berada di atas jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyuruh nabinya SAW untuk meneladani para nabi dan juga para rasul tersebut, dan mengatakan fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka tersebut hendaklah engkau wahai Muhammad meneladani. Dan tentunya perintah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani para nabi dan juga para rasul ini adalah perintah untuk kita semuanya. Kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang telah dikabarkan oleh Allah SWT bahwa mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan mengikuti para nabi dan juga para rasul, termasuk di antaranya adalah di dalam bagaimana mereka berdakwah, apa yang mereka seru, apa yang mereka wasiatkan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat dakwah para nabi dan juga para rasul,
di dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan bahwasanya mereka satu di dalam wasiat mereka dan seruan mereka kepada kaumnya. Dan wasiat tersebut adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat tersebut adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Akan kita sebutkan di sini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wasiat mereka adalah satu. Di dalam surat Asy-Syu'ara, ketika Allah SWT menyebutkan Nabi Nuh alaihi salam, dan beliau adalah Rasul yang pertama, Allah mengatakan, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, apa yang beliau wasiatkan kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka yaitu Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Ini adalah pertanyaan yang sifatnya adalah mendorong mereka untuk bertakwa. Ala tattaqun, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan taatilah aku, karena aku adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada kalian. Ini ucapan dan juga wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud yang diutus kepada kaumnya Ad, Allah mengatakan kadzabat 'adunil mursalin. Kaum Ad, mereka telah mendustakan para nabi dan juga para rasul. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, ketika saudara mereka yaitu Hud berkata kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kalian adalah rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian taat kepadaku. Itu Nabi Hud, beliau juga berwasiat untuk bertakwa. Bagaimana dengan Nabi Lut alaihi salam? Ketika diutus kepada kaumnya, kadzabat qaumu Lutinil mursalin, kaum Lut telah mendustakan para nabi, para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Dengan lafaz yang sama, dengan wasiat yang sama, Nabi Lut alaihi salam juga mewasiatkan kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un.
sama wasiat beliau juga wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Ketika Rabbmu memanggil Musa dan mengatakan kepada beliau, ani'til qaumadh dhalimin, hendaklah engkau wahai Musa mendatangi kaum yang zalim, menzalimi mereka sendiri dengan kekufuran dan juga kesyirikan, dan menzalimi manusia. Qauma Fir'aun, kaumnya Fir'aun, ala yattaqun, apakah mereka tidak bertakwa kepada Allah? Maka dari ayat-ayat, dan itu adalah hanya sebagian kecil dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan juga para rasul, mereka berwasiat dengan wasiat yang sama, yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini berarti kita sudah bisa menjawab mungkin pertanyaan sebelum kita datang, karena judulnya cukup global ya, wasiat yang sama dari para rasul. Berarti wasiatnya apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita perhatikan, ternyata memang ini adalah wasiat yang luar biasa. Keutamaan bertakwa kepada Allah, kalau kita kumpulkan, maka kita butuh beberapa lembar menunjukkan dalil-dalil yang di situ kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya seseorang berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Kita sebutkan di sini sebagian kecil saja di antara keutamaan bertakwa kepada Allah SWT. Yang pertama, di antara keutamaan bertakwa kepada Allah SWT adalah bahwasanya takwa kepada Allah ini adalah sebaik-baik bekal ketika seseorang bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat. Kita di akhirat dan masing-masing kita akan dihisab, maka sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita pulang kembali ke negeri akhirat adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Bukan harta yang kita miliki, bukan jabatan yang kita senangi, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Allah SWT mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah SWT. Dan masing-masing dari kita akan kembali. Dan sekarang semua dalam keadaan musafir, dan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya ini adalah sekedar tempat persinggahan sementara yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Yang kedua, di antara keutamaan bertakwa adalah takwa merupakan sebab kecintaan Allah kepada kita. Allah SWT mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kadar ketakwaan seseorang kepada Allah, maka akan semakin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Allah SWT yang dialah yang menguasai langit dan bumi dan seluruh kebaikan di bawah maupun di atas adalah di tangan Allah. Tentunya apabila Allah SWT mencintai seseorang, jangan kita tanya apa yang Allah akan lakukan kepada orang tersebut. Allah SWT akan memberikan apa yang Dia minta dan akan melindungi dari berbagai kejelekan. Sebagaimana dalam hadits qudsi, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia meminta, maka aku akan memberikan permintaan tersebut. Dan seandainya dia meminta perlindungan, niscaya aku akan melindungi dia dari kejelekan tersebut. Yang selanjutnya, bertakwa adalah sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Allah SWT mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan menetapkan rahmat tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Rahmat Allah SWT yang khusus hanya akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara keutamanya adalah bahwasanya ketakwaan merupakan sebab seseorang ditolong, dikuatkan oleh Allah SWT. Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa. Dan bersama di sini artinya Allah SWT menguatkan, menjaganya, menolongnya. Apabila kita bertakwa kepada Allah SWT, maka ini adalah menjadi sebab turunnya pertolongan Allah SWT kepada seseorang. Di antara keutamaannya, bahwasanya ketakwaan seseorang kepada Allah ini menjadi sebab seseorang mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya, menjadi sebab Allah SWT memberikan kebaikan, meluaskan rezeki, memberkahi rezeki yang didapatkan oleh seseorang. Allah SWT mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu daerah mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka berkah-berkah dari langit maupun dari bumi. Akan dijadikan buminya subur dan akan diturunkan oleh Allah SWT hujan dari langit. Akan tetapi mereka mendustakan, akhirnya kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ketakwaan sebab Allah SWT membukakan rezeki bagi seseorang dan akan memberkahi rezeki tersebut. Dan Allah SWT mengatakan,
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ini keutamaan yang lain, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah maka dia akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Itu setiap kali dia mendapatkan permasalahan, baik yang berkaitan dengan ekonominya, pekerjaannya, rumah tangganya, anaknya, Allah SWT akan memberikan jalan keluar kepada orang tersebut dengan sebab dia bertakwa kepada Allah SWT. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah SWT akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Di antara keutamaannya, orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan dia bersabar, maka tidak akan memudarati dia orang-orang yang berusaha untuk mencelakai dan juga menyakiti, menghalangi, mengganggu, selama dia masih memegang ketakwaan dia kepada Allah SWT. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau menimpa kalian sebuah kebaikan, sebuah nikmat, maka ini mereka, yaitu musuh-musuh kita, mereka bersedih. Dan apabila menimpa kalian sebuah kejelekan, sebuah musibah, maka mereka, yaitu musuh-musuh kalian, akan bergembira. Kemudian Allah mengatakan, wa in tasbiru, dan kalau kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, tetap menjaga ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak akan memudarati kalian sedikit pun. Mungkin orang mengatakan di sana ada musuh-musuh umat Islam yang siang malam mereka membuat makar, memikirkan bagaimana menghancurkan Islam, bagaimana menghalangi dakwah. Ketahuilah bahwasanya jalan keluarnya ada di dalam ketakwaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Selama kita masih bertakwa kepada Allah, selama kita masih bersabar, berpegang teguh dengan agama ini, maka tipu daya tersebut tidak akan memudarati kita. Allah mengatakan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan memudarati kalian tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah SWT dialah yang meliputi segala sesuatu, mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rencanakan setahun ke depan, apa yang mereka rencanakan 10 tahun ke depan. Itu adalah Allah SWT Maha mengetahui. Dan Allah kabarkan kuncinya di sini. Selama kalian bersabar dan selama kalian bertakwa kepada Allah, maka tipu daya tersebut tidak akan memudarati kalian sedikit pun. Dan di antara keutamaan bertakwa kepada Allah SWT, orang yang bisa memetik nasihat, mengambil manfaat dari nasihat, dari petunjuk yang sampai kepadanya, adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT dalam beberapa ayat menyebutkan, di antaranya adalah firman Allah, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin.
dan sebagai nasihat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebutkan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, padahal itu adalah untuk semuanya? Karena orang-orang bertakwa merekalah yang bisa mengambil manfaat dari manfaat dan juga petunjuk tersebut. Seperti yang Allah katakan dalam awal dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena mereka, orang-orang yang bertakwa, merekalah yang bisa mengambil manfaat, mengambil faedah dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Di antara keutamaan bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa maka dia bisa mendapatkan wilayatullah, bisa menjadi seorang wali Allah. Dan tidak mungkin menjadi seorang wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih. Tidak takut atas apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang, dan mereka juga tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wali Allah tidak mungkin menjadi seorang wali kecuali apabila dia memiliki sifat takwa ini. Dan takwa inilah yang menjadi ukuran ketinggian derajat kedudukan di sisi Allah SWT. Allah SWT ketika menyebutkan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, supaya saling mengenal satu dengan yang lain, Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berarti untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tidak ada cara lain kecuali dengan cara bertakwa kepada Allah SWT. Dari suku mana saja, dari negeri mana saja, dengan status sosial yang berbeda-beda, maka masing-masing dari kita bisa mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah SWT dengan cara bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian di antara keutamaan tersebut, dan ini adalah termasuk keutamaan yang paling besar, bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah SWT mengatakan banyak di dalam Al-Quranul Karim, innal muttaqina fi jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka di dalam surga dan juga mata air. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga dan juga kenikmatan-kenikmatan. Dan Allah SWT mengatakan ketika menyebutkan bahwasanya surga seluas langit dan juga bumi, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan juga bumi,
disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebagian dari keutamaan-keutamaan bertakwa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mengapa dahulu para nabi dan juga para rasul wasiat mereka kepada kaumnya adalah wasiat bertakwa. Tidak banyak yang mereka ucapkan, hanya mengatakan ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Mengatakan fattaqullaha wa ati'un, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan taatilah aku. Karena ketika mereka bertakwa, seluruh kebaikan yang tadi disebutkan yang berkaitan dengan kebaikan dunia, diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, diberkahi rezekinya, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya, insyaallah itu bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wasiat yang jami'ah, wasiat yang menyeluruh. Dan Allah SWT dialah yang telah mewasiatkan orang-orang terdahulu dan yang setelahnya dengan wasiat bertakwa ini. Allah SWT mengatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, orang Yahudi, orang Nasara, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan juga Injil. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada mereka, yaitu ahlul kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian wahai kaum muslimin, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ini memang wasiat yang Allah wasiatkan kepada orang terdahulu dan juga yang setelahnya. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara wasiat yang Allah SWT ulang, wasiat kepada orang-orang yang beriman adalah wasiat untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan menyerahkan diri kalian kepada Allah. Dan wasiat takwa inilah yang Allah wasiatkan secara khusus kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Tentunya setelah kita mendengar berbagai keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh ketakwaan ini, tentunya yang ada di dalam diri kita adalah ingin memiliki sifat takwa tersebut. Kita semuanya ingin mendapatkan berbagai keutamaan tadi, mendapatkan berbagai pahala dan juga ganjaran tadi yang dirasakan oleh seseorang di dunia maupun di akhirat. Maka apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan ayat-ayat di atas, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, kecuali apabila kita mengetahui apa itu takwa kepada Allah SWT. Ini dimaksud dengan takwa secara bahasa. Kalau kita mulai dari bahasa, sehingga kita bisa
memahami dengan baik kenapa takwa dinamakan dengan takwa. At-taqwa itu diambil dari kata al-wiqayah, yang artinya adalah perlindungan. Al-wiqayah artinya adalah perlindungan, pencegahan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ada yang mengatakan karena menghubungkan dengan maknanya secara bahasa, anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Bertakwa kepada Allah adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah perlindungan. Engkau menjadikan perlindungan, benteng antara dirimu dengan azab Allah. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Dari sini kita bisa memahami hubungan antara takwa secara bahasa dan takwa secara istilah. Aku menjadikan antara diriku dengan azab Allah perlindungan dan juga benteng. Bagaimana saya tidak tertimpa, tidak terkena azab Allah tersebut. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha menjadikan di sana benteng antara dia dengan azab Allah. Lalu apa benteng tersebut? Apa perlindungan tersebut yang bisa kalau kita lakukan bisa melindungi kita dari azab Allah? Azab yang sangat pedih yang digambarkan oleh Allah SWT, fa yawma idzal la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seperti azabnya Allah SWT. Bagaimanapun seseorang melihat di dunia ini atau mendengar di dunia ini azab yang sangat mengerikan, sangat menyakitkan di luar peri kemanusiaan, ketahuilah bahwasanya dibandingkan dengan azab yang Allah SWT sediakan di hari kiamat itu tidak ada apa-apanya. Tentunya seseorang takut dengan azab tersebut yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya api kalian itu, api yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. 70 kali lipat panasnya dari api yang ada di dunia. Padahal api yang ada di dunia demikian panasnya, tidak ada di antara kita yang tahan berada di dalam api atau bahkan menaruh ujung jari kita di atas api meskipun hanya 1 menit. Jangankan 1 menit, setengah menit kita juga tidak tahan. Padahal itu api di dunia, dan di sana ada api yang lebih panas daripada api yang ada di depan kita, yang digunakan untuk melebur emas, yang digunakan untuk melebur logam, apa yang ada di kawah, maka itu tentunya lebih panas daripada api yang ada di rumah kita. Maka api yang ada di akhirat itu berlipat-lipat. Yang ada di sini adalah 1 bagian dari 70 bagian yang ada di akhirat. Dan azab di dalam atau di akhirat ini bukan 1 menit, bukan 2 menit. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, maka mereka akan kekal selamanya di dalam neraka. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam,
maka mereka di akhirat kelak di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengadabnya di dalam neraka, sementara kemudian nanti akhirnya Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa azab yang paling ringan yang dirasakan oleh penduduk neraka saat itu adalah seseorang yang dia dipakaikan sendal dari neraka, kemudian mendidih atau meledak apa yang ada di dalam kepalanya. Itu adalah azab yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan azab yang lebih berat daripada itu? Tentunya ketika seorang muslim dan juga muslimah mendengar bagaimana dahsyatnya neraka dan juga azab yang ada di dalamnya, menjadikan dia tergerak untuk membentengi dirinya dari azab Allah tersebut. Apa yang membentengi dia dari azab Allah? Allah SWT mengadab, sebabnya yang pertama adalah karena seseorang meninggalkan kewajiban. Di sana ada perkara-perkara yang wajib, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Salat 5 waktu wajib, ditinggalkan menjadi sebab turunnya azab Allah. Berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang mampu terpenuhi syarat wajib. Kalau sampai ditinggalkan, dosa dan menjadi sebab turunnya azab Allah. Berarti sebab yang pertama kita harus mengetahui sebab azab turun karena apa? Meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka ini tidak menjadikan seseorang berdosa dan tidak menjadi sebab turunnya azab Allah kepada seseorang. Kemudian sebab yang kedua adalah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kesyirikan diharamkan oleh Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah berarti dilarang oleh Allah. Kalau dilakukan oleh seseorang, maka dia berdosa, dan ini adalah dosa yang paling besar dan menjadi sebab turunnya azab Allah, bahkan menjadi sebab diharamkannya seseorang masuk ke dalam surga dan menjadikan dia kekal di dalam neraka kalau dia meninggal dalam keadaan membawa syirik besar. Membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini juga dosa. Nabi SAW diutus oleh Allah SWT menyampaikan ajaran yang diridhai oleh Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah. Kewajiban seorang umat yang mengaku dirinya adalah pengikut Nabi SAW, membenarkan beliau, mengikuti syariat beliau, adalah tidak beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika justru malah dia membuat sesuatu yang baru dalam praktek ibadah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah sebuah dosa. Dosa seseorang yang melakukannya, bukan justru mendapatkan pahala dari Allah, tetapi dia akan mendapatkan dosa. Kita tahu puasa Nabi Daud, ada dalilnya.
Puasa Senin Kamis ada dalilnya. Puasa 3 hari setiap bulan ada dalilnya. Kemudian ada sebagian orang merasa tidak cukup dengan itu semuanya, membuat puasa-puasa yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dikatakan bahwasanya setiap bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Awal, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 12 atau pada tanggal 15 atau tanggal 1, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini, seperti ini. Ini berarti mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Maka ini adalah sebuah dosa. Kalau sampai dilakukan, maka dia berdosa dan menjadi sebab turunnya azab Allah SWT. Berarti sekarang kita mengetahui apa sebab-sebab yang menjadikan turun azab Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, bagaimana supaya kita memiliki benteng? Bagaimana supaya kita memiliki pelindung yang melindungi antara kita dengan azab Allah SWT? Berarti bentengnya apa? Kalau sebabnya adalah meninggalkan kewajiban, melakukan sesuatu yang dilarang, berarti bentengnya adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang. Sehingga para khatib setiap hari Jumat, marilah para jamaah salat Jumat semuanya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Kenapa? Karena memang itulah benteng. Itulah yang menjadi pelindung kita dari azab Allah SWT. Oleh karena itu, para ulama memuji sebuah definisi takwa yang disebutkan oleh seorang tabi'in, yaitu Talq ibn Habib. Ketika beliau memberikan pengertian tentang takwa, beliau mengatakan, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu azab Allah. Kata beliau, ini masuk dengan takwa, engkau melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan perintah di atas cahaya dari Allah, karena mengharap pahala dari Allah SWT. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan di atas cahaya dari Allah, karena takut terhadap azab Allah. Definisi yang menurut sebagian ulama ini adalah definisi yang paling bagus dari kalimat takwa. Coba kita telaah sedikit tentang definisi ini, supaya kita semakin memahami apa itu takwa yang dimaksud di dalam Al-Quran dan menjadi seruan dan juga wasiat dari para nabi. Pertama kata beliau, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, yaitu melakukan perintah Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya adalah dengan petunjuk Allah, melaksanakan perintah dengan petunjuk Allah. Dari mana kita mendapatkan petunjuk tersebut, cahaya tersebut? Dari Al-Quran dan juga
hadis. Disitulah ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ingin petunjuk ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, maksudnya adalah menjalankan perintah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Itulah yang dinamakan dengan ketakwaan. Beramal dengan dalil, beramal berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang sahih. Adapun hanya semangat melakukan amalan, tapi ternyata ketika dilihat tidak berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang sahih, meskipun dilakukan oleh orang banyak, sudah dilakukan secara turun-temurun, maka ini tidak bisa dinamakan dengan ketakwaan. Takwa ala nuri minallah. Takwa itu harus berdasarkan petunjuk, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Kalau tadi ala nuri minallah secara zahir, secara luar amalannya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara batin engkau melakukan ketaatan tersebut, tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Batinnya ikhlas, mengharap pahala dari Allah, dan zahirnya amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua, wa an tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Sama, meninggalkan kemaksiatan juga harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan petunjuk. Tidak boleh seseorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh dia mengatakan ini halal, ini haram, tidak berdasarkan ilmu. Dia harus mengucapkan itu berdasarkan ilmu, mengatakan ini halal berdasarkan ilmu, dan mengatakan ini haram berdasarkan ilmu. Antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah, berdasarkan ilmu, berdasarkan cahaya dari Allah. Takhafu adzaballah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan tersebut adalah karena takut terhadap azab Allah, bukan karena takut kepada manusia, bukan karena takut kepada orang tua, bukan karena takut kepada suami, tapi dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan dusta. Semuanya dia lakukan, meninggalkan itu semua adalah karena takut terhadap azab Allah. Berarti juga harus ada keikhlasan di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, barakallahu fikum. Dari sini semakin jelas bagi kita dan semakin terang apa yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ucapan beliau Talq bin Habib di dalam dua penggalan definisi tadi,
maka kita mengetahui hubungan yang erat antara menuntut ilmu agama dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan ala nurim minallah. Yang kedua ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Harus di atas ilmu. Menjalankan perintah di atas ilmu, menjauhi larangan juga berdasarkan ilmu. Tidak mungkin kita bisa menjadi seorang yang bertakwa kecuali apabila kita mendasari ilmu kita dengan ilmu agama. Sehingga yang dikatakan oleh para asatidzah, para duat, para ulama, para masyayikh, yang sering mereka ulang-ulang adalah supaya kita istiqamah di dalam mempelajari agama Allah SWT. Kita dorong bagi yang masih muda, yang sudah tua, yang laki-laki maupun wanita, yang ada di kota maupun yang ada di kampung sana, satu, itu semuanya bersemangat untuk mempelajari agama Allah SWT. Dan tentunya sesuatu yang menggembirakan di zaman sekarang, keinginan kaum muslimin untuk mengetahui agama Allah, agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sangat besar. Antusias mereka untuk mengetahui ajaran yang benar ini sangat besar. Alhamdulillah. Tentunya ini adalah sesuatu yang membahagiakan kita semuanya, termasuk apa yang kita lihat di siang hari ini, di siang bolong dalam keadaan panas, ngantuk, ya, masih ada orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Ya, dalam keadaan mereka semangat meskipun ya 1 sampai 1,5 jam duduk dalam keadaan mendengar, konsentrasi. Semoga Allah SWT menambahkan kita semuanya semangat untuk mengilmui agama ini dan tentunya dengan mengamalkan isinya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mungkin sebelum ditutup ada 1 atau 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilahkan. Nah, ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika kita menghadiri majelis ilmu atau berteman dengan orang-orang soleh, semangat kita itu tinggi. Tapi kenapa ketika kita bertemu di luar sana dengan keluarga atau sahabat-sahabat kita yang bukan orang-orang soleh, iman kita seperti berkurang? Pertanyaan saya, bagaimana cara tipsnya agar keimanan tersebut tidak naik turun begitu, Ustaz? Nah, Jazakallahu khairan. barakallahu fiik. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman tersebut bertambah ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia berkurang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Ini akidah Ahlussunnah. Dalil menunjukkan demikian, dan kenyataan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman juga demikian. Mereka merasakan seperti yang dirasakan oleh al-akh penanya. Terkadang iman bertambah ketika di majelis ilmu, seakan-akan melihat surga di depannya, melihat neraka di depannya. Tapi ketika keluar dari majelis ilmu, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, dia merasakan turunnya iman tersebut. Maka inilah yang dinamakan dengan iman
yazidu wa yanqus, bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dan di antara ketaatan tersebut adalah menghadiri majelis ilmu. Dan ini termasuk wasilah yang paling besar untuk menjaga keimanan seseorang. Karena di dalam majelis ilmu disebutkan qala Allah wa qala Rasul, diingatkan dengan kisah-kisah, diingatkan tentang surga dan juga neraka, diingatkan tentang bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu, tentang azab dan juga akibat orang yang berbuat maksiat dan seterusnya. Maka menghadiri majelis ilmu ini adalah termasuk di antara amalan yang paling besar yang bisa insyaallah menjaga keimanan seseorang. Dan kemaksiatan ini termasuk atau dialah yang menjadi sebab turunnya keimanan seseorang. Sehingga seseorang tentunya apabila ingin imannya dalam keadaan bertambah, dalam keadaan stabil, dalam keadaan terjaga, bukan hanya sekedar menambah ketaatan, tetapi dia harus menjaga dirinya dari berbagai kemaksiatan. Dan kemaksiatan di sini banyak. Kemaksiatan yang berkaitan dengan mata, dan begitu banyaknya godaan di zaman ini yang berkaitan dengan maksiat mata. Kemudian juga kemaksiatan yang dilakukan oleh telinga, kemaluan. Kemaksiatan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan jangan lupa di sana ada kemaksiatan yang tidak dilihat oleh manusia, yang ada di dalam diri seseorang, berupa hasad atau suudzon atau iri, dengki kepada manusia. Maka ini adalah dosa yang tanpa kita sadari itu bisa menurunkan iman seseorang. Yang jelas selama seseorang masih di atas jalan, yaitu di atas jalan Allah, selama dia tidak sampai melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, melakukan kemaksiatan, maka dia masih dalam keadaan baik. Meskipun mungkin dia merasakan imannya berkurang, yang sebelumnya menghadiri kajian seminggu bisa sampai 3 kali, sekarang mungkin karena lemahnya iman terkadang 2 minggu sekali baru dia menghadiri kajian. Yang sebelumnya dia berada di shaf yang pertama dalam setiap sholat 5 waktu, sekarang dia berkurang keimanannya, atau dalam satu waktu berkurang keimanannya sehingga dia tidak berada lagi di shaf yang pertama. Selama dia tidak sampai melanggar apa yang diharamkan oleh Allah SWT, melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka insyaallah dia masih dalam keadaan baik. Dan tentunya jangan sampai dia membiarkan itu berlarut-larut, karena iman berkurang dan terus berkurang sampai bisa kecilnya itu bisa lebih kecil daripada semut yang paling kecil. Dan sebaliknya iman apabila ditumbuhkan, dijaga, maka dia akan bisa membesar dan bisa lebih besar daripada gunung Uhud. Sehingga seperti yang tadi kita sampaikan, kita mengetahui apa-apa yang bisa menambah keimanan kita dan apa yang bisa mengurangi keimanan kita. Nah, bolehkah kita meminta kasih sayang atau cinta dari Allah, namun sebab-sebab mendapatkannya sulit atau berat? Kita katakan
Nah, kita disyariatkan dan disuruh tentunya untuk meminta rahmat Allah SWT. Meminta rahmat Allah SWT, meminta kasih sayang Allah. Dan termasuk di antara kasih sayang Allah adalah hidayah, petunjuk, dan juga kebaikan atau ketentraman, kebaikan-kebaikan dunia. Maka ini adalah termasuk bagian dari rahmat Allah. Kita disuruh untuk meminta kebaikan dunia dan juga akhirat, meminta rahmat Allah SWT. Demikian pula kecintaan dari Allah. Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Maka ketika seseorang mengetahui tentang keutamaan dicintai oleh Allah, hendaklah dia meminta kepada Allah mahabbah, meminta kepada Allah supaya Allah SWT mencintainya. Dan tentunya doa bukan hanya sekedar doa, harus kita iringi dengan sebab. Karena turunnya rahmat Allah ada sebabnya. Allah SWT mencintai seseorang ada sebabnya. Kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam doa kita dan juga permintaan kita kepada Allah, maka adalah kita mengambil sebab-sebab tersebut. Apa yang menjadikan Allah merahmati kita? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Maka jadilah kita orang-orang yang muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, maka kita berusaha memiliki sifat tersebut, sifat takwa. Allah mencintai orang-orang yang bersabar, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Jadi silakan kita meminta kebaikan dari Allah SWT, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dirahmati. Tetapi jangan lupa kita juga mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat dan juga kecintaan Allah tersebut. Bagaimana caranya agar mudah mengamalkan ilmu yang telah didapat? Pertama, tentunya seseorang beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya dimudahkan dalam mengamalkan apa yang dia dapatkan. Allah SWT mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Dan Allah SWT mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan kalau engkau meminta pertolongan, maka adalah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Dan dalam Al-Quran yang sering kita baca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Apa hubungannya? Tidak mungkin kita bisa menyembah kecuali apabila kita ditolong oleh Allah SWT. Tidak mungkin kita bisa beramal, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan kecuali apabila dimudahkan dan ditolong oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Karena kita belajar bukan hanya untuk mengetahui saja, tapi tujuannya adalah untuk diamalkan. Orang yang belajar di universitas, belajar kedokteran, belajar arsitek, tujuannya untuk apa? Untuk mengamalkan, biar dia bisa kerja, dia bisa membantu orang, bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Dia bukan hanya belajar untuk belajar. Maka seseorang yang mendatangi majelis ilmu juga bukan hanya untuk
memperluas wawasan, memperluas pengetahuan, tapi tujuannya adalah untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengilmui apa yang kita amalkan dan memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.